panggil Bu Balkis supaya lebih dikenal usahanya nih. Gitu. Tapi biasa jadi panggil Rahma, biasa jadi panggil Bu Balkis. Oke, mungkin Ibu bisa ceritakan bagaimana perjalanan usaha Ibu dari awal hingga sekarang Ibu. Kalau perjalanan usaha dari awal itu sekira hampir sama orang-orang yang terdahulu, bahwa itu berawal dari faktor ekonomi. Yang dari nol betul, yang sama sekali tidak ada menjadi ada. Itu mungkin singkatnya, kan saya untuk menuangkan itu panjang lebar, bisa satu buku itu. Mungkin Ibu bisa menjelaskan bagaimana usaha Ibu, bagaimana usahanya Ibu dari awal itu. Ya itu lagi tadi saya bilang, kita mulai dari nol. Kalau persoalan tempat, kita bicara tempat itu saya mulai usaha dari garasinya saya punya orang tua. Itu dari garasi ke garasi itu makan waktu juga, tapi ya mungkin itu sebagai support untuk lebih besar. Di garasinya orang tua itu, di situ memasak, di situ mengolah semua bahan baku. Dari garasi itu kecil, sama besar, sama kecil ini kantor. Tapi alhamdulillah tidak melihat dari tempatnya, tapi melihat dari semangatnya. Usaha catering ya Bu. Iya. Oke. Apa yang memotivasi Ibu untuk memulai usaha ini Bu, usaha catering ini? Motivasi, saya kan dulu sebenarnya awalnya magang di salah satu perusahaan, salah satu catering juga yang terbesar di Makassar sampai saat ini. Lama-lama udah apa di istilahnya kalau yang begitu sudah tahu ilmunya maksudnya. Ada belajar mandiri, terus sudah itu minta izin untuk mengembangkan usaha yang sama dengan di tempat kerja gitu. Terus apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi selama menjalankan bisnis ini Bu? Tantangan banyak sekali. Ya, mulai dari menghadapi menghadapi pelanggan yang notabene apalagi 1001 macam kemauan dengan harga dengan kemauan yang beraneka ragam dengan harga yang minim. Itu sangat minim, itu sangat menantang buat saya, karena ketika mereka mau order pasti belum dulu menunya yang dia susun, tapi harganya dulu. Harganya bisa keren dah Bu, bisa apalah diskon apa. Sesudah diskon dia minta lagi bonus. Pusing ini owner. Saya kira itu yang paling menantang sekali. Dan sampai mulai saya buka catering awal sampai kemarin itu satu penyakitnya pelanggan itu Terus kan kemarin Ibu itu kan masa pandemi. Terus bagaimana cara Ibu mengembangkan bisnisnya pada masa pandemi Bu? Ya, memang awalnya pandemi itu terasa sekali, karena kan sebelum bulan Ramadan kayaknya itu ya pandemi. Nah, itu sebelum bulan Ramadan saja sudah tidak ada memang sebenarnya, itu karena dilarang kumpul-kumpulnya. Terus bulan sebelum Ramadan itu mereka kan belum tahu bahwa ada pelarangan untuk kumpul, makanya mereka tetap memesan. Nah, begitu masuk bulan Ramadan itu kan sudah tidak ada lagi tuh, sudah ada pelarangan keras. Jadi satu demi satu itu order, apa istilahnya itu hari ya, kita bilang berjatuhan satu-satu, tidak ada lagi asap dapur gitu. Tapi alhamdulillah mungkin Tuhan masih sayang dengan Balkis. Pemerintah setempat tempo hari kita dikasih amanah untuk melayani COVID di Hotel Remsi. Itu tiga kali makan, 600 peks pagi,
600 packs buka puasa, 600 packs sahurnya. Alhamdulillah ya berasa lah kita punya dapur. Terus menurut Ibu bagaimana prospek bisnis di tahun 2024 ini, Bu? Kalau bisnis, kalau kita bicara bisnis makanan itu saya kira tidak ada habisnya. Iya. Jadi kalau prospeknya naik terus menanjak, kalau makanan itu apalagi kalau kita naik terus grafiknya. Dan memang kalau persoalan rival dari catering pasti akan tumbuh berjamur itu memang sekarang catering dengan penawaran yang khusus untuk menarik semua pelanggan. Terus inovasi apa yang Ibu lakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing di usaha Ibu ini? Iya, belajar dari kemarin kalau inovasi itu pertama kualitas makanan. Ada teman-teman bilang Balkis memang mahal, tapi download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.